Nah, menurut like Kusitolus, Jadi, Tuhan itu bisa dilihat. jadi memang banyak banyak statement pendeta mengatakan bahwa Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Itu salah. Kalau aku bilang Yesus adalah 100% Allah tapi tidak 100% manusia, dia hanya menjelma sebagai manusia, Le. Makanya pribadi Yesus itu tidak bercela. Selama di dunia dia tidak bercela. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabar hujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Ahizuma. Dan yang unik ini ada seorang pemuda ya, ini dari part 2 ya, part 1-nya sudah saya up tadi, dan ini untuk sesi 2-nya ada seorang Kristen ya, yang dimana dia tidak percaya lagi bahasanya Yesus itu Tuhan, dan itu banyak dimusuhi sama Kristen-Kristen yang lain ya, karena ya yang lain itu hanya berdasarkan dogmatis gereja ya, dan juga doktrin gereja. Nah, ketika dia membawakan dalil-dalil yang membuktikan bahasanya Yesus itu bukan Tuhan, lalu ia pun dimusuhi oleh Kristen-Kristen yang lain. Nah, ini menjadi sebuah lelucon ya, hal yang lucu ini. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Model ajaran kasih dipikiri, kalau memang itu betul Kristen ajaran kasih, tolong seluruh pendeta di Indonesia suruh kemudian di Monas tentukan tanggalnya berbaris biar ku tampar satu-satu. Aku mau lihat. Dari bahasa Aku mau lihat. abang aja. Abang bukan orang yang jujur dengan hati abang. Lah, sekarang Anda jujur nggak? Sekarang aku tanya dulu. Saya mau bukti dari abang. Apakah abang jujur? Siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus menyebarkan agamanya ke seluruh penjuru? Siapa di luar Yahudi? Di luar Yahudi yang menyebarkan? Yang menyebarkan agamanya pakai nama Yesus Kristus itu agama apa? Jujur. Jujur. Memang kan orang Kristen harus memberitakan Injil, Bang. Nah, berarti yang menggenapi siapa? Siapa yang menggenapi itu? Kan, yang menurut abang menyesatkan kan itu menurut pikiran abang sendiri. Sekarang faktanya seperti itu. Kalau bukan Kristen lalu siapa? Yang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang itu siapa? Pengikut Yesus. Tapi abang perlu ingat, abang, di luar Yahudi yang memakai nama Yesus, menjual-jual nama Yesus kemana-mana, tapi bukan pengikut Yesus, bukan Yahudi, itu siapa? Jujur. Gak apa-apa, kami. Bagus, udah selesai. Tidak perlu lagi kita cari yang lain, kan? Tapi kami nggak pernah mengajarkan kebencian, Bang. Ingat itu. Iblis itu selalu mengajarkan yang manis-manis. Iblis. Adam terjerat karena kedatangan iblis yang manis-manis. Tapi kami nggak pernah menjerat, Bang. Ya tidak mungkin iblisnya datang dengan muka aslinya. Nggak mungkin. Iya. Nggak bisa menyesatkan iblis itu kalau datang dengan muka asli. Mereka harus kemudian coba dulu kutanya dulu. Abang, untuk membuktikan bahwa agama Anda itu bukan berasal dari Tuhan. Tolong dengarkan saya. Nabi mana yang mengajarkan Tuhan turun ke bumi untuk mati dibunuh oleh makhluknya? Agama mana itu? Itu nubuatan di Yesaya. Bentar aku tanya lah, Bang. Muhammad ada nggak nubuatan tentang Nabi Muhammad? Ada nggak nubuatan tentang Nabi Muhammad? Nubuatan dari mana? Ada nggak? Nubuatan dari mana? Kami nggak butuh nubuatan. Bahwa Muhammad itu kalian bilang adalah Nabi terakhir. Ada nggak nubuatannya? Al-Quran kami yang mengatakan itu. Coba di mana? Al-Quran kami. Iya, di mana tertulis? Ia mengatakan itu jelas dikatakan bahwasanya dia menerima Al-Quran ini jelas dari Roh Kudus.
Wah, nggak ada Kenapa? Roh Kudus di Al-Quran, Bang. Nggak ada Roh Kudus di Al-Quran. Oke, nah coba tenangkan pikiran Anda, duduk dengan tenang, atur napas. Dari mana Bible Indonesia mencuri kata Roh Kudus? Nggak usah perlu kita berdalil kemana-mana, Bang. Anda tertawa, menertawakan saya mengatakan Roh Kudus. Bang, Lembaga Bible Indonesia, dengar dulu. Lembaga Indonesia, Bible Indonesia mencuri kata Roh Kudus itu dari Al-Quran. Tidak ada dalam bahasa Yunani Roh Kudus. Gak ada. Itu kalian kena tipu, namanya juga orang disesatkan. Anda tidak ngerti. Dalam bahasa Yunani, dengar, dalam bahasa Yunani disebut pneuma hotheos. Hantu suci, bukan Roh Kudus. Pneuma hotheos itu yang kalian terjemahkan oleh Lembaga Indonesia dengan Roh Kudus, arti sebenarnya adalah hantu suci. Terserah, Bang, mau ngomong. Lah, bukan jadi terserah saya, itu fakta. Pneuma itu artinya hantu. Bukan, Bang. Abang jangan ngegas terus. Karena Anda menuding Nabi Muhammad dengan pola seperti itu, padahal Nabi Muhammad sudah lengkap ajarannya. Beliau adalah nabi kami. Tidak butuh kitabnya Yahudi. Tidak seperti kalian melantik makhluk kuburan yang keluar dari kubur hari ketiga dengan mencomot-comot kitabnya Yahudi. Padahal tak ada hubungan Kristen. Tidak ada hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi. Itu, Bang. Itu. Kasih aku sebentar. Ya, silakan. Bang, aku baru sekali aja singgung tentang Muhammad. Abang kayak sudah kebakaran jenggot. Bukan kebakaran jenggot, karena Anda tertawa. Mengupas tentang Yesus. Anda tertawa ketika saya menyebut kata Roh Kudus. Kenapa? Karena selama ini Anda tertipu seakan-akan Roh Kudus itu punya Kristen. Roh Kudus itu hasil curian dari Al-Quran. Tidak ada di sini. Coba kembalikan ke original teksnya. Orang Kristen di Indonesia lah, cuman Kristen Indonesia yang tahu Roh Kudus. Kristen di luar Indonesia nggak ada yang tahu Roh Kudus. Kalian hanya korban Lembaga Bible Indonesia. Spirit itu bukan bahasa Yunani. Bicara dulu lah. Ya, silakan Saudara Holong. Coba Holong. Nah, gini, lanjut terus. Gini ya, aku nggak bisa lama juga di sini karena aku tak nak lapor nih. Kalau aku bicara di komal seperti ini pasti tak lapor kayak tadi ya. Gini, ketika Bang Juma mengatakan Kristen mau menyembah apapun itu ceritanya, satu kuncinya, Bang. Selagi orang Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan, pasti bakal nggak ketemu ngobrol sama Bang. Iya. Iya, nggak bakal ketemu, Bang. Selagi mereka itu mengakui 3 dalam 1, tetap nggak ketemu sama Bang cara ngobrolnya. Enggak. Itu juga betul. Itu betul. Tapi yang parah di saudara-saudara Kristen ini, ketika Yesus berbicara kepada orang Yahudi, orang Kristen merasa kalau Yesus itu bicara dengan dia. Padahal yang berbicara dengan Kristen ini adalah makhluk goib yang datang kepada Paulus. Bukan Yesus yang datang kepada tengah-tengah Yahudi. Itu beda. Dua Kristus yang berbeda. Iya, aku paham, Bang. Aku ngerti tuh. Cuman tadi udah aku bilang, setiap teman saya yang selagi mengakui Yesus sebagai Tuhan atau Allah, itu nggak bakal ketemu sama Bang bicaranya. Iya. Betul. Apapun ceritanya. Jadi aku gini aja, Bang. Aku cuma minta izin aja sama Bangnya. Jadi aku dari live-nya Bang Liping bertentangan dengan agama kami sendiri ya. Nah, jadi kalau bisa Bang, aku undang Abang bersama dengan aku, entah besok, entah lusa besok, kita sama-sama ke sana, Bang. Suruh aja Liping ke sini. Yang penjual karpet itu kan? Iya, suruh aja ke sini. Dia itu kan penghujat itu. Iya, menurut aku memang penghujat sama dengan RSTP itu. Iya, suruh aja ke sini. Memberitakan ajaran kitab yang tidak sesuai dengan tertulis dalam Alkitab. Ya, itulah dia. Si Liping karpet jadi, itu. Ya, jadi kalau aku naik kayak gini ya, karena Abang nggak punya kunci akun aku. Kalau aku naik di UCPI aku bisa dikunci, Bang, nggak bisa kena lapor. Ini aku kena lapor aku mulai tadi. Asal naik sama Abang dilapor terus. Aku aja sudah 4 kali kena lapor ini. Udah rungkat 4 kali, untung masih bisa disambung. Jadi ntar loh, aku mau nanya lu, Le Tulus. Le Tulus ini Kristen apa? Kristen leku, Protestan dah, Le.
Dia Tatale Pekanbaru. Pekanbaru. Terus maksudnya tadi kalau Lek bilang Edi Steve itu penyesat, kenapa Lek? Iya, jadi Steve penyesat. Lester juga belum pernah nonton PT dia dengan aku. Alasannya Lek bilang dia Ketika dia penyesat. dengar ya, Lek, ya dengar tunggu Lek. Ketika dia membuat PT dan mengatakan Yesus sebagai Tuhan, pertama saya terima. Ketika saya naik lalu membawakan data-data, dia mengatakan Yesus tidak Tuhan. Jadi mana yang benar? Kan dia pendusta. Maksud Lek gimana? Nah, cobalah. On komal lah dah, abra sabarat tu lah dah. Naik kau tu komal sedis, dokoni mana dan Tuhan Yesus. Nah, naik pada halion, dokoni mana Yesus Tuhan. Tergabus pendusta dia. Jadi masuk nilai sebenarnya Tuhan itu mana daung Yesus. Yesus bukan Tuhan, Menurut Lek. bukan menurut aku. Sesuai tertulis dalam kitab. Dia itu utusan, anak Allah. Tahu nggak Lek artinya Tuhan itu? Yesus itu Tuhan. Coba lihat perjanjian lama, jangan perjanjian baru ya. Tuhan, bukan Tuhan, bukan ada hanya. Ya, iya. Tapi coba Lek telaah dulu. Jabarkan dulu arti Tuhan dalam pemikiran Lek. Apa arti Tuhan itu? Tuhan sang kuasa, sang pencipta. Sedangkan Yesus bukan. Salah kau Lek. Anda mau saya kasih dengar dulu. Nggak harus sang pencipta. Lain mau Tuhan. saya kasih data dikit. Lain mau saya kasih data dikit. Coba. Menurut Lai yang menjadikan bumi dan langit siapa, Lai? Coba. Tuhan. Siapa Tuhan yang bilang yang Lai bilang tadi? Halo. Halo? Enggak, kita sesuai data. Kita berbicara sesuai data, bukan asal congor aja. Kan gitu. Aku pun Kristen, Bang, Protestan. Iya, tahu aku. Nah, cuma kalau dikatakan Yesus sebagai utusan atau anak Allah, saya pun saya akui. Nah, tadi pertanyaan saya gini lah terus. Yang menjadikan langit dan bumi siapa? Tuhan Lai bilang. Yang menurut Lai Tuhan itu siapa? Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi Lai bilang tadi Yesus. Mananya? Lek, pernah nggak baca di Yesaya 3:10 ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga mengaruniakan anak yang tunggal. Berarti Bukan Allah Yesaya itu itu. Ulangi secara pelan. Yohanes Kita itu. berbicara. saya nggak mau bilang Tritunggal ya. Dalam bahasa kita nggak Iya. Tritunggal. Tapi Iya, maksudku tapi kita berbicara dengan pelan. Begitu besar, coba diulang, Lai. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak Allah loh, Lai. Allah bukan Yesus. sehingga setiap yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya Allah kan. Saya akui kalau itu. Pemahaman lain masih jauh kalau begitu. Bukan pemahaman yang masih jauh, Lai. Kita sesuai fakta. Enggak, Lai terlalu dangkal pemahaman kalau begitu. Tuhan itu Lai bisa kutuhankan Lai. Bukan berarti Lai pencipta. Ngerti Lai? Sekarang gini aja, Lai. Menurut Lai, Kalau Tuhan aku itu mengagumi Lai lebih dari orang lain yang ada di bawah langit ini, sama aja aku menuhankan Lai. Tapi bukan berarti Lai pencipta langit dan bumi. Coba tanya Bang Jum itu, pasti ngerti dia. Udah tidur dia tuh. Ini nggak Bang Jum, bener kan? Apa tuh? Bener nggak Bang Jum? Apa itu? Ketika aku mengagumi Bang Zuma melebihi dari manusia yang ada di muka bumi ini, melebihi siapapun yang ada di bawah kolong langit ini, aku mengagumi Bang Zuma, menghormati Bang Zuma, mengagung-agungkan Bang Zuma, sama aja dengan aku dengan menuhankan Bang Zuma kan? Benar nggak Bang Zuma? Salah itu. Berarti Anda tidak mengetahui konsep Tuhan. Tapi bukan berarti Bang Zuma pencipta langit dan bumi. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kalau Anda kagum kepada saya, Anda kagum kepada makhluk, bukan kagum kepada Tuhan.
Kalau Anda kemudian mengatakan saya seperti itu, saya Tuhan, berarti Anda sama halnya menuhankan Paulus. Karena Anda menjadi Kristen karena mengikuti Paulus. Berarti Tuhan Anda itu ada banyak. Paulus juga Tuhan Anda berarti. Lukas Tuhan Makanya saya Anda. katakan, menurut Anda, Tuhan itu bisa dilihat enggak? Hah? Menurut Kusitoros, Tuhan itu bisa dilihat. Jadi memang banyak statement pendeta mengatakan bahwa Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Itu salah. Kalau aku bilang Yesus adalah 100% Allah tapi tidak 100% manusia, dia hanya menjelma sebagai manusia, Le. Makanya pribadi Yesus itu tidak bercela. Selama di dunia dia tidak bercela. Sesat kau, Leku. Yesus selama di bumi dalam sejarah Alkitab di Injil ada nggak dia pernah berbuat dosa? Ya, nenek kita kita ada belajar Le. Nenek kita. Nah, Sekarang ada nggak dia berbuat dosa? Ada nggak dia celahnya selama dia ada di bumi? Sebelum naik ke surga, sebelum dia mati bangkit dan naik ke surga. Karena itulah kalau dia tidak pernah berbuat dosa, karena itulah dia tidak layak disalib. Karena hukuman salib itu, dengar dulu, hukuman salib itu adalah hukuman orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan orang yang dikutuk oleh Elohim. Makanya Yesus itu tidak disalib karena dia tidak punya dosa. Menanggung dosa-dosa manusia, Bang. Itu ajaran dari Paulus, ajaran yang keluar dari kubur yang diajarkan kepada Paulus. Tidak ada dosa ditanggung oleh manusia. Di mana dalilnya? Abang bisa mencampurin tentang Alkitab lah. Lah, itu fakta kok. Itu fakta. Ajaran Yesus itu tidak pernah mengajarkan begitu. Nanti ajaran Paulus setelah kedatangan Kristus yang satu itu baru berubah. Tidak ada dosa diwariskan kepada orang lain. Bang Zuma, abang itu hanya mengupas sedikit-sedikit tentang Alkitab, hanya mengambil mana yang bisa dibuat jadi celah itu abang kalau kuliah. Nah, kalau begitu kenapa Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk melakukan kurban seperti yang diperintahkan Musa? Kenapa? Matius 8 nomor 4. Kenapa Yesus mengajarkan muridnya untuk berkurban hewan? Matius 8 ayat 4. Coba abang buka. Ya. Bacalah di situ. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan seperti yang diperintahkan Musa kepadamu. Nah, Musa memerintahkan kurban apa? Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kurban hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Tuh perintah Yesus tuh. Masa mau dilanggar itu perintahnya? Nah, nanti itu berubah setelah ada Kristus datang kepada Paulus. Oke lah Bang Zuma, gue naik aja lah. Selamat malam. Selamat malam Leh Holong. Oke, saudara Sitorus. Thank you Bang ya. Salam. Siap. Makasih ya Bang, terima kasih. Berkati Bang Zuma sama Leh Holong ya. Kores Nang hadong berakal orang-orang itu. Aku nggak bisa lihat Bang Zuma loh. Kok bisa? Kena lapor lagi aku nih Bang. Oh ya? Kenapa ya asal naik ke sini aku kena lapor? Mungkin teman-teman yang tidak suka dirimu itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Emang fakta loh Bang. Itu tertulis. Ya itu dia makanya. Baguslah. Artinya Anda selangkah lebih maju dari mereka. Kan gitu. Di Pekanbaru rupanya ya? Iya. Kemarin aku hampir hampir sebulan aku di Pekanbaru kemarin. Enggak tahu Bang. Iya. Malam ini aku di apa terus di rumahnya Bang Ustadz PI kan. Oh iya, bagus, belajar di situ juga bagus. Iya, sama Uniripa juga ya. Cuma gini, aku tadi sama aku minta maaf ya, kalau abang bisa lihat wajah aku di situ. Entahlah, aku nggak bisa lihat wajah abang.
Oh ya? Enggak, Iya. kami bisa lihat kok. Tunggu dulu, kita naikkan dulu Bang Handi ya. Saya ada telepon dari tim ini Makassar, kayaknya ada sesuatu. Bang Handi naik dulu Bang Handi. Ada tim anak-anak bela diri, ada WA. Bang Handi, monitor Bang Handi. Bang Handi boleh naik dulu sebentar. Apa lagi nih aku? Bang Handi monitor. Bang Handi, Bang Handi kemana ya? Sabar ya Bang ya. Oke Bang. Moderator saya pada nggak ada ya. Bang Handi, Bunda Rahma, orang-orang ini nggak ada di sini rupanya. Ditinggal sendiri rupanya sama mereka ini. Jangan-jangan mereka pada aksi semua ini. Jangan-jangan sudah ada di gedung juga mereka ini. Kenapa lah kok malah aku naik? Nggak kelihatan ya, nggak nampak ya? Hitam semua loh Bang. Kok bisa? Naik pertama tadi aku itu langsung Udah turun. bagus. Nah, Heeh. saya lihat ada pelaporan. Terus? Nah, aku naik lagi gini kok jadi hitam. Dibuat sih ada laporan juga nih Bang. Oh gitu. Sama kemarin di Bunda Uniripa juga kena gini juga aku kemarin. Cuman Ustadz PI bisa nguncil, nggak bisa diapain orang aku diganggu. Gitu. Mungkin gimana caranya ya supaya kayak gitu ya? Memang udah sering dilaporkan memang akunnya. Akun aku sering Bang. Ini dua akun aku sering kena lapor karena ini diskusi-diskusi seperti ini. Oh. Bang Hadi ada nggak di komal-komal lain teman-teman? Di MPI tadi ya, di MPI dia, Bang Andi. Itu. Itu awalnya nggak nerima Yesus sebagai Tuhan, itu awalnya kayak mana ceritanya? Ya karena saya pelajarin Bang. Dari umur berapa? Gini loh Bang, pertama kan aku dulu kan ngikut-ngikut tuh diskusi lintas agama ini kan Bang kan. Iya. Dulu kan saya tuh pecinta Bang Edis TV dengan Bang Liping kan. Saya sukanya dari Bang Liping, pintar bermain kata-kata. Sukanya dengan apa, dengan Edis TV karena bisa dalam Al-Quran kan gitu. Tapi ketika saya ikuti selalu, waktu saya pertama naik dulu, kalau nggak salah ya 4 bulan yang lalu aku naik ke Ustadz PI. Itu dulu kan Ustadz PI saya maki-maki terus ya. Nah pertama awal kan, cuman ya saya ngambil dalam hati ya untuk apalah saya maki-maki orang. Lebih baik saya pelajari dulu. Aku orangnya nggak ngerti kan gitu. Ya ketika mendengar seperti abang ini lagi diskusi, buka ini halaman ini, buka ayat ini, saya buka. Disitulah saya bisa ketemu ya Bang. Oh gitu. Iya. Iya. Nah di sini perlu saya klarifikasi. Edis itu nggak paham Quran. Membaca Quran aja nggak bisa dia. Jadi dia memiliki metode belajar. Jadi dia lihat terjemahan yang mungkin bisa dijadikan sebagai serangan. Habis itu dia cocokkan dengan bahasa Arabnya. Nanti bahasa Arabnya itu aja yang dihafal, yang sesuai dengan yang dia tahu. Padahal orang belajar Quran itu pertama harus bisa nahwu saraf, balagah, i'rab, tafsir, kemudian fikhi, kemudian tilawah. Ada kurang lebih 15 ilmu yang harus dikuasai, termasuk tajwid, untuk bisa mengerti isi daripada ayat Al-Quran itu. Nggak bisa tidak.
termasuk mantiknya juga. Nggak bisa tidak. Nah, Edis itu cuma menggunakan terjemah. Habis itu misalnya dia baca satu terjemahan, dia lihat Latinnya, Arabnya, Latinnya, oh ini. Jadi dia terlihat keren. Padahal dia nggak bisa baca Quran. Pernah diuji, kami uji untuk membaca huruf hijaiyah, abjad Arab Quran. Dia nggak sanggup. Dia nggak sanggup. Dia nggak sanggup. Jadi dia nggak ada ilmu. Di Islam itu untuk mengkaji kitab suci ini, itu nggak seperti belajar ilmu yang lain. Contoh misalnya ya dalam satu ayat, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ tidak disebut kata Quran, tapi ketika dibaca Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, di situ bisa dimaknai bahwa kitab yang dimaksud tidak ada keraguan di dalamnya itu adalah Al-Quran. Padahal di situ nggak disebut Al-Quran. Bagaimana cara bisa mengetahui itu? Ada ilmunya. Ada kaidah ilmu yang harus dipahami di situ untuk memaknai bahwa kitab yang dimaksud itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, Edis kalau cuma menggunakan terjemahan tidak bisa. Padahal terjemahan Al-Quran itu bukan difungsikan untuk mengkritisi Quran. Terjemahan Al-Quran itu adalah untuk pemula. Orang yang tidak paham isi Quran itu diterjemahkan untuk mereka. Tapi kalau mau mengkritisi Quran, harus paham disiplin ilmunya. Ini kenapa dia harus kasrah? Kenapa dia harus fathah? Ini kalau hukumnya ketemu tanwin, gimana caranya? Apa makna yang tersirat di dalamnya? Itu harus diketahui semua tuh. Kenapa dia bunyi I? Kenapa dia bunyi U? Ketika dia bunyi U, dia merujuk kepada siapa? Siapa oknum yang dimaksud? Jadi kalau hanya terjemahan, tidak bisa. Karena terjemahan itu hanya memindahkan bahasa Arabnya ke bahasa Indonesia, tapi tidak mengurai kandungan dalamnya. Jadi kalau ada orang memahami Al-Quran hanya dengan terjemah, itu tidak memahami. Dia tidak memahami Al-Quran. Dia mencoba mentafsirkan terjemahan Al-Quran. Ingat Bung, ingat. Ini kalimat saya. Terjemahan Al-Quran itu bukan firman Allah. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Bukan. Yang Al-Quran itu adalah original teksnya. Yang firman Allah itu original teksnya. Nah, bagaimana caranya bisa memahami kandungannya? Dasar-dasar pijakan disiplin ilmunya harus dikuasai. Makanya kami mondok 6 tahun. Lanjut lagi S1 sampai 4 tahun. Lanjut lagi S2 sampai 3 tahun. Begitu seterusnya. Untuk memahami Quran itu tidak gampang. Mau membaca terjemahan habis itu, saya paham Al-Quran. Di dalam Al-Quranmu dikatakan, oh nggak bisa gitu. Orang yang punya ijazah untuk mengajarkan Quran itu mereka yang minimal sudah bisa baca kitab gundul. Kalau dia sudah bisa baca kitab gundul, berarti dia sudah memahami disiplin ilmunya. Kenapa dia bisa membacanya A? Kenapa bisa membacanya I? Kenapa dia sukun? Kenapa dia tanwin? Karena dia udah paham disiplin ilmunya. Maka dia tidak bisa keluar dari kaidah itu. Datang Edis cuma memahami terjemah. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa bahasa Quran mau memberikan arti daripada makna Quran? Bagaimana mungkin? Itu satu kemustahilan. Seibarat seorang anak TK membaca sampul buku kedokteran, lalu dia pede buka praktek. Itulah Edis. Jadi ditertawakan. Ingat saudaraku, ingat. Orang masuk Islam itu karena proses berpikir. Bukan karena percaya, bukan asal yakin, bukan asal imani. Tapi proses berpikir. Makanya rata-rata orang mu'allaf itu orang-orang yang berpikir. Orang cerdas yang mu'allaf itu. Sedangkan yang murtad, orang jahil, orang yang bodoh. Orang yang tidak mau belajar. Kayak siapa? Saifuddin Ibrahim. Anda sangka dia bisa Quran? Enggak. Tapi kalau dibilang dia hafal beberapa surah pendek, dia bisa ngaji, iya bisa ngaji. Tapi apakah dia bisa kemudian memberikan pijakan-pijakan mantik terhadap ayat itu? Enggak bisa. Kenapa? Karena dasar disiplin ilmunya dia enggak tahu. Apalagi Edis. Makanya aku katakan Edis bagi saya itu pelawak.
Pelawak adalah lebih baik kalau dia belajar Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan. Level itu aja dia belum nyampe. Dua-duanya. Menurut dia. Gini loh. Ketika aku melihat PTD, dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Ya. Ketika saya naik, langsung ajak dia ngobrol, dia mengatakan Yesus itu tidak Tuhan. Dulu lawan debatku itu, buka di YouTube saya tuh, Zulkifli Abbas Official. Tidak pernah dia kemudian ku kasih bernapas. Kenapa? Karena waktu di Indonesia, dia tidak mengaku Yesus itu Tuhan. Waktu di Indonesia. Nanti ketika dia di luar, baru dia mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena dia cari simpatik dari Kristen-Kristen yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada orang mengatakan kenapa dia keluar, oh karena di Indonesia dia takut diciduk. Tidak. Ketika dia Indonesia, orang-orang Kristen di Indonesia tidak simpatik sama dia. Gak simpatik. Begitu dia keluar, maka orang Kristen semuanya simpatik. Wah, ini pahlawan baru ini. Dan dia di luar sudah leluasa untuk menghujat, menista. Apa yang terjadi? Pengikutnya sudah banyak. Karena dia sudah di luar Indonesia. Dan di sana dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Yang tadinya Yesus bukan Tuhan. Banyak video-video beliau tuh yang mengatakan Yesus itu bukan Enggak Tuhan. loh bang, saya baru-baru ini aja naik sama dia mengatakan Yesus tidak Tuhan. Nah itu dia makanya. Aneh kan? Makanya saya bilang dia itu pimplan, tukang bohong. Kapan itu? Yusuf PI tahu deh tuh. Ada sama dia videonya. Udah sebulan? Sebulan lebih lah bang. Nah, itu karena dulu dia masih gencar menuduh Islam itu dua Rab. Kami merabkan Nabi Muhammad. Setelah dia tahu jawabannya dari teman-teman, akhirnya dia tidak pakai lagi tema itu. Dan dia kembali mengatakan Yesus itu bukan Tuhan karena takut diserang. Berarti kamu dua Tuhan juga. Apalagi kalau diskusi dengan saya, pasti ku bilang Paulus juga berarti Tuhanmu. Karena kau juga mentaati Paulus. Apa yang dikatakan Paulus itu kau ikuti, berarti Tuhan juga dong bagi kau. Rab juga Paulus itu berarti. Berarti kedudukan Kristus itu juga ada pada dirinya. Coba Anda bacakan saya di dalam 2 Korintus 3 bang. Boleh nggak? 2 Korintus 13 nomor 4. 13 nomor 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ini jelas ayatnya bang. Nah, berarti Paulus mengaku bersama dengan Yesus kan, bersatu dengan Yesus kan? Ya apa-apa, bagi orang kami tidak masalah. Dia satu di dalam Kristus gitu loh. Gini, berarti Yesus pernah berkata seperti ini bang Juma. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan kamu di dalam aku. Berarti gugur kalau begitu Yesus Tuhan karena aku dan Bapa adalah satu, gugur itu kan? Kalau orang Katolik itu begini, Yesus itu tetap sebagai utusan. Firman yang diutus oleh Allah. Berarti dia bukan Tuhan. Tuhan yang mana dulu bang? Hah? Tuhan yang seperti apa dulu? Tuhan yang kami pahami Tuhan itu cuma satu, tidak dua. Ya kami juga sama. Tuhan itu satu. Ya, yang mana Tuhan yang satu itu bang? Tuhan yang disematkan kepada Yesus itu, yang dimaksud dengan Tuhan yang disematkan kepada Yesus itu Tuhan penguasa langit dan bumi. Jadi Yesus ini Tuhan apa dia? Kalau di bahasa lain contohnya Lord ya, Lord God. Tuhan berarti. Anda kalau ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia Tuhan berarti salahnya LAI ya. Iya. Tetapi yang jelas di dalam Injil tertulis Tuhan ya. Kami ikuti dia Tuhan. Gitu. Ya. Oke. Baik. Nah, kembali
kembali. Yang tadi saya sudah mengatakan 1 Korintus 11 nomor 1, di situ Paulus mengaku Kristus. Itu yang pertama. Apa kalau menurut abang seperti itu nggak? Itu original teksnya, Bang. Saya baca original teks. Oke. Nah, Oke, boleh. yang kedua dikatakan bahwasanya apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Pernah nggak Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, Bang? Itu ayatnya gimana dulu? Ayatnya tentang apa? Matius 24 yang tadi itu kan masih berbicara mengenai Kristus palsu. Kristus palsu, ya Matius 24 berapa tadi? Lupa saya, Bang. Matius 24, coba lihat di data nomor 23-nya. 23 ya, Bang, lumayan. Iya. Waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ini Mesias ya. Harus ditekankan Mesias di sini. Ya, kalau ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percayakan perintahnya. Ya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda. Ini jelas di 24 ini. Tidak pernah Paulus mengaku dirinya Mesias. Yang kedua, Paulus bukanlah nabi. Oke, kita lihat, Bang, kita lihat di data 23-nya. Apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sini. Oke, boleh. Paulus pernah melihat Mesias nggak? Paulus pernah melihat. Nah, menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Tapi di sini ditekankan bukan melihat Mesias, tapi di sini ditekankan bahwa di nomor ayat yang 24 ya, sebab Mesias palsu. Nah, berarti ada Mesias palsu kepada nabinya, nabi palsunya. Paulus tidak pernah mengaku dirinya Mesias atau mengaku dirinya nabi. Itu ini susahnya kalau cuma menggunakan terjemahan. Kitab ini muncul di Indonesia setelah Indonesia merdeka, sebelum Indonesia merdeka. Original teksnya itu harusnya dipahami. Jadi di situ di nomor 23-nya, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini. Kan gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam Yohanes 16 nomor 7, adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran atau seorang penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Apabila ia datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, inti dari Yohanes 16 itu adalah Yesus pergi, kalau tidak pergi maka penolong lain tidak datang. Kan gitu, Bang? Betul gak? 26 ya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Siapa yang pernah mengaku bahwa ada di padang gurun ini? Nabi yang pernah dari padang gurun? Kan tidak ada. Astagfirullahaladzim. Apabila ada seorang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Di mana itu? Di ini. 23 tadi. 26-nya kan? 25. Camkanlah. 25. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Ini masih sambung dari 24, bahwa ada yang mengaku lihat Mesias di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Terus yang mengatakan siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Itu siapa yang mengatakan begitu? Siapa yang pernah mengaku bertemu itu di padang gurun, Bang? Paulus pernah bertemu, tapi Paulus ini bukanlah seorang Mesias atau nabi. Lah. Ya kan Anda pengikutnya. Sekarang permasalahannya adalah di situ yang Anda baca tadi itu data untuk itu ucapan Yesus kepada siapa? Yesus sedang berbicara dengan siapa? Ya, Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya. Tapi yang dimaksud di sini nabi palsu, bukan nabi palsu dengan Mesias palsu. Paulus ini bukanlah Mesias, bukanlah nabi, bukanlah juga Mesias. Paulus ini adalah seorang rasul. Lah, kalau rasul berarti nabi. Enggak, nabi Apa? dengan rasul itu berbeda. Rasul itu apa, Bang? Rasul itu apa rupanya? Ya, coba kita cek dulu, saya cek dulu ya.
Ya, coba rasul, definisi rasul itu apa? Ya, coba Bang Juma yang ini. Bang Juma yang jelaskan. Ya, rasul itu adalah seorang nabi yang menerima firman dari Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi nabi itu orang yang menerima firman untuk dirinya. Apabila firman itu diperuntukkan untuk orang lain, maka dia disebut rasul. Jadi kedudukan rasul itu lebih tinggi dari nabi. Nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti nabi. Rasul itu selevel sarjana, sedangkan nabi itu SMA. Tidak mungkin orang jadi sarjana kalau tidak lulus SMA. Harus SMA dulu. Maka ketika ada orang mengaku rasul, wajib hukumnya dia nabi. Nah, kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, lalu dari mana 13 buku didapatkan kalau dia bukan nabi? Seorang nabi itu adalah orang yang menerima firman. Dari mana kemudian dia dapat tulisan 13 buku ini kalau dia bukan nabi? Saya ada kutip ini, saya ada ambil dari ini, perbedaan utama nabi dan rasul adalah tugas penyampaian wahyu serta syaratnya baru. Seorang rasul adalah nabi yang juga bertugas. Jadi rasul itu nabi, abangku. Makanya ketika dikatakan Mesias palsu dan nabi palsu, artinya ada Yesus palsu bertemu dengan rasul palsu. Kena dia. Kalau dia bukan nabi, bagaimana bisa jadi rasul? Makanya ketika Anda membaca, rasul adalah seorang nabi. Nah, memang nabi itu wajib hukumnya menerima wahyu. Nah, setelah dia menerima wahyu, menyampaikan wahyu itu kepada orang banyak, orang lain, maka dia rasul. Nah, ini ada perbedaannya. Sedangkan nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Nah, sedangkan atau Paulus membawa hukum baru. Nah, sedangkan rasul Paulus itu menulis surat untuk dirinya atau untuk orang lain? Untuk orang lain. Berarti dia adalah rasul, berarti dia adalah nabi yang menerima. Rasul adalah nabi yang juga bertugas menyampaikan wahyu kepada umat manusia dan membawa syariat baru untuk mengubah tatanan masyarakat. Nah, sekarang menurut Anda ada bedanya sedikit. Iya, nabi adalah yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Tapi kalau rasul, dia adalah nabi yang wajib menyampaikan apa yang diterima itu kepada orang lain. Itu perbedaannya kan? Iya. Nah, sekarang Anda paham enggak kalau Paulus itu nabi? Enggak. Nah, tadi apa yang Anda baca? Rasul adalah? Ini ada perbedaannya soalnya. Iya, rasul adalah? Dia kan dia menerima wahyu bukan dirinya sendiri, untuk dirinya dia menyampaikan kepada orang lain. Iya, kalau untuk dirinya saja dia hanya nabi. Tapi kalau dia sampaikan kepada orang lain, maka dia adalah nabi dan rasul. Nah, enggak ada. Coba Anda baca lagi. Rasul adalah? Ya udah Bang Juma. Nah, gitu dong. Jangan menyembunyikan kebenaran, abangku. Dan memang Lukas mengatakan Paulus itu nabi. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya adalah Saulus. Jadi di sini Bang Juma mengatakan bahwa yang nabi palsu itu adalah Paulus, begitu? Saya tidak menyebut dia, tapi saya bertanya, ini tema saya. Orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu mana? Kan Kristus palsu datang menemui nabi palsu. Nabi palsu menerima pengajaran dari Kristus palsu. Kristus palsunya datang kepada si nabi palsu mengajarkan, hei nabiku, ajar orang-orang semuanya untuk menuhankan aku. Yang datang kepada si nabi palsu ini juga adalah Kristus palsu. Coba saya buktikan, Bang. Saya buktikan. Sekarang begini. Coba Anda buka sekarang di kitab saudara, Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Coba Anda buka. Supaya kita buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus palsu, dan kedudukan Paulus itu adalah nabi palsu. Dan supaya kita tahu siapa orang banyak yang disesatkan oleh mereka. Ya, Aliteng lah. Siapa lagi? Silakan saudara, baca Yohanes 16. Boleh? Supaya didengarkan. Kita yang mendahului kemenangan. Ya, Yohanes 16 kan? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Iya. Nomor 7 sampai nomor 7 sampai seterusnya aja, sampai nomor 8.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Keadilan dan penghakiman. Nah, sekarang gini, Bang. Dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Sekarang gini. Menurut Yesus, dia harus pergi kan? Sebab kalau dia tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak datang, betul? Betul. Nah, menurut saudara, ketika Yesus sudah terangkat ke langit di tahun 33, yang datang siapa? Roh kebenaran atau yang datang siapa, Bang? Enggak, ya roh kebenaran. Nah, roh kebenaran. Terus yang datang kepada Paulus siapa? Nah, enggak ada hubungannya di sini tentang dengan Paulus. Loh, abangku, di situ dikatakan adalah benar yang kukatakan kepadamu, lebih baik aku pergi, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penolong lain itu, penghibur itu tidak akan datang. Maka aku harus pergi supaya dia datang. Artinya setelah Yesus pergi, bukan Yesus yang datang, tapi penolong lain. Nah, sekarang yang dimaksud di sini adalah roh kebenaran. Nah sekarang yang datang kepada Yesus di padang gurun, yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus? Iya. Yesus siapa? Menampakkan diri karena Yesus telah menjadi kemuliaan. Lah, enggak ada. Yang datang bukan Yesus aku. telah bangkit. Yang datang bukan aku. Yang datang adalah penghibur lain. Ayo bang, ayo lembutkan hati bang, lembutkan hati. Ada dua yang datang setelah Yesus. Kata Yesus, yang pertama adalah penolong lain. Yang kedua adalah penyesat. Nah, penolong lain ini tidak mengaku Yesus, tapi penyesat ini mengaku Yesus. Pertanyaannya, yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Yesus. Berarti kesimpulannya yang datang kepada Paulus ini adalah Mesias palsu atau asli? Dia akan memuliakan aku, tapi di sini intinya di 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah dan akan dikatakannya, dan ia akan memerintahkan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nomor 14-nya? Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita ambil poinnya di situ bang. Dia akan memuliakan aku. Sekarang, menurut Paulus, yang mati dengan jalan terkutuk di atas salib itu siapa? Yesus. Roh kebenaran ketika datang mengatakan Yesus terkutuk atau memuliakan Yesus? Ini ada lanjutannya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, apakah dengan mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, apakah itu memuliakan? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Apakah itu memuliakan Yesus? Di situ abang, ini menurut yang saya ketahui ya, di situ Yesus mengambil alih kutuk yang seharusnya diterima oleh manusia. Bukan berarti Yesus yang dikutuk, karena Yesus tidak pantas dikutuk karena Yesus tidak berdosa. Nah, terus kenapa dikatakan Kristus mati dengan jalan kutuk kalau begitu? Karena memang itu yang visi dan misinya Tuhan untuk menyelamatkan. Inilah sesuatu yang selalu difitnahkan. Memakai nama Yesus, penyesat itu datang memakai namaku, padahal aku tidak pernah mengajarkan itu. Coba bayangkan abang, coba bayangkan.
Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Kristus Yesus itu mati secara terkutuk? Siapa yang mengajarkan Paulus? Bukan, itu kan nubuatan yang telah ada pada zaman. Kalau nubuatan abangku, Yesus itu inilah anakku yang kukasihi. Yesus sendiri inilah kemuliaan yang diberikan Bapakku, kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia diadakan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kok sekarang jadi kutuk? Bukan, Dari Paulus Yesus bukan dikutuk. Yesus mengambil kutukan yang seharusnya manusia yang menerimanya. Ya itu ajaran Yesus, Iya. itu ajaran Paulus. Makanya saya tanya, dari mana Paulus menerima ajaran itu? Bukan ajaran Paulus. Lalu siapa yang Yesus punya pernah ajaran? berkata begini, anak manusia akan mati, akan menderita mati dan bangkit pada hari ketiga. Ya itu Markus 9 nomor 30-31 itu Yesus tidak merujuk kepada dirinya. Jadi Dia merujuk kepada dia. Dia siapa? Dia yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Dia yang dikutuk oleh Tuhan. ya itu terserah Bang Juma lah. Bang Juma memang mau tafsirkan seperti itu, tetapi Enggak. itu Yang menurut iman kami itu Yesus berkata kepada dirinya sendiri. Iya, sekarang begini abangku. Sekarang begini. Paulus itu menulis surat. 13 buku yang ditulis Paulus itu selalu mengatakan dari Yesus Kristus, dari Yesus Kristus, dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kan gitu. Sedangkan yang datang setelah Yesus itu bukan Yesus, tapi roh kebenaran, penghibur lain. Harusnya Paulus itu mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah penghibur lain. Nah itu baru kena. Yalah. Yesus kan mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nah, yang datang kepada Paulus ini memakai nama siapa? Ya, Dia. Ya, Yesus itu. menampakkan diri. Nah, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ya, sementara yang datang ini bukan orang lain, Yesus sendiri yang datang, kecuali ada Mesias lain yang datang. Abangku, penyesatnya itu datang memakai nama Yesus. Siapa dia? Coba. Lah, yang datang kepada Paulus itu memakai nama siapa? Ya, kalau begitu yang datang kepada Yesus itu datang kepada Paulus itu saya tanya Bang Juma, kalau memang itu bukan Yesus, siapa? Kan Yesus tidak datang. Yang datang kan cuma dua abangku. Yang pertama adalah penolong lain. Yang kedua adalah Yesus penyesat. Yang datang kepada Paulus ini mengaku Yesus. Itu bukan Yesus. Karena yang datang setelah Yesus itu bukan dia. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Penghibur itu tidak akan datang. Kalau memang Bang Juma menafsir seperti itu terserah Bang Juma. Tetapi kalau yang sekarang saya dapat dari guru-guru sekolah minggu dan yang lain bukan seperti itu. Iyalah, pasti nggak mungkin. Tapi sekarang coba Anda gunakan akal sehat. Menurut Yesus, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Nah, kalau Yesus yang datang juga ke Paulus, ngapain dia harus pergi? Kapan dia harus pergi? Karena Yesus datang itu sudah datang dengan tubuh kemuliaan. Dia bukan lagi manusia, sudah bangkit dan dia nampak juga kayak sama seperti Tuhan dulu nampakkan kepada Musa. Sekarang kayak Yesusnya berkilau gitu, sama kayak Tuhan. Yesusnya datang itu kapan? Yang kedua kalinya kapan, Bang? Ada sih tertulis bahwa dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang mati. Itu akhir zaman kan? Ya. Ketika dia datang dengan tanda-tanda. Nah, sekarang yang datang ini adalah oknum lain. Ada dua. Yang satu penghibur lain yang bukan Yesus. Yang kedua penyesat. Penyesat ketika dia datang, dia memakai nama Yesus. Akulah Yesus, akulah Mesias. Yalah Bang Juma, terserahlah. Terserah kalau memang seperti itu Bang Juma.
Kita kasih kesempatan kepada yang lain kalau yang lain siapa. Iya, oke. Silakan. Terakhir dari saya, Abangku. Iya. Jadi kalau yang datang kepada Paulus ini adalah Mesias palsu, kata Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak nggak pengikut Paulus sekarang? Berat, saudara, berat. Allahu Akbar, Masya Allah. Boleh? Abang mau istirahat? Mungkin saya aja yang lain. Bukan, saya nggak enak karena banyak yang antrian juga mau debat dengan. Oke. Saya Baik. dengan Bang Juma saja nggak selesai juga. Baik. Kalau memang, Masya Allah, memang makasih. itu ya harusnya Bang Juma kasih kesimpulan terakhir ya, dari rangkuman dari pembahasan kita tadi. Kalau memang seperti itu menurut Bang Juma, ya kalau menurut pemahaman saya tidak seperti itu. Jadi jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Iya, baik Bang. Saya juga demikian adanya. Oke, makasih ya Bang ya. Oke, makasih. Sip. Karena Makasih, di bawah Bang. banyak typingan bahwa saya pansos. Oh, enggak lah, namanya diskusi, kok pansus pula. Ya, jadi Enggak saya kasih kesempatan kepada yang lain yang mau Oke. Baik. Terima kasih ya Bang Juma. Makasih Bang. Malam. Ya, turunin saya Bang Juma. Oke, siap. Makasih ya Bangku. Saya tutup saja. Assalamualaikum, Bang. Halo, selamat malam. Silakan buka kamera teman-teman yang naik. Ya, selamat Baru malam. naik. Malam. Silakan Bang. Oke, Saudara Williams. Selamat malam. Malam, Saudara. Oke, sip. Saya tadi senang itu tamu tadi yang barusan. Menurut saya dia cerdas. Iya. Menurut saya itu orang-orang Kristen yang patut diacungkan jempol ya. Iya. Itu keren menurut saya dia bicara jawabnya itu apa yang dia katakan bahwa terserah Bang Suma menafsirkan seperti apa tentang Alkitab. Iya. Oke, sekarang saya kembali kepada host ingin bertanya. Iya, Abang dari Katolik atau Protestan? Saya Katolik, Bang. Katolik. Oke, Abang yang mau bernarasi duluan? Begini, saya melihat Bang Suma ini lebih fokus membahas kitab orang Kristen ya. Kira-kira kita harus jujur ya. Mana yang lebih menarik Bang Suma? Membahas Al-Quran atau membahas Alkitab? Anda harus jujur menjawab. Oke, baik. Sebenarnya kalau kita membahas Bible itu menarik. Menariknya karena setiap yang dinyatakan Al-Quran tentang kitab-kitab terdahulu itu kami bisa buktikan bahwa ternyata Al-Quran tidak salah menceritakan tentang kitab terdahulu. Kemudian ketika Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam, itu kami temukan bahwa Al-Quran ini tidak salah. Di dalam Bible ternyata memang betul diceritakan dengan keadaan seperti itu. Ketika Al-Quran menceritakan tentang ahli kitab, ya ternyata yang kami imani selama ini itu betul. Dengan kami melihat dan membaca isi daripada Bible. Ketika Al-Quran berbicara mengenai sifat-sifat orang-orang kafir, apa yang kami imani itu kami bisa buktikan. Dan ternyata memang tipikalnya kami temukan di dalam Bible itu sendiri. Kan begitu Abang. Jadi kalau berbicara mengenai menarik atau tidak menarik, sebenarnya bukan itu dasarnya. Saya berbicara di sini membahas Bible dan saya rangkai dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena ada amanat agung di dalam agama Kristen itu untuk menjadikan kami orang-orang Islam sebagai pengikut ya Tuhan yang keluar dari kubur, Tuhan yang orang Kristen yang keluar dari kubur pada hari ketiga ketika ada perintah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Maka sebelum umat Islam itu jatuh ke dalam keadaan mereka menyembah kepada sosok yang keluar dari kubur yang bangkit hari ketiga itu ya, saya harus mengkanter
Apa alasannya? Apa keistimewaannya? Kenapa harus menyembah menjadi murid daripada makhluk itu sementara Tuhan sudah ada? Tuhan sudah ada satu. Bahkan kalau dikatakan itu Yesus, tunggu dulu. Yesusnya sudah mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang mengutusnya. Kenapa dia yang keluar dari kubur harus jadi Tuhan juga? Gitu bang. Misi kekristenan, misi kemudian agama saudara itu adalah bagaimana supaya menjadikan seluruh bangsa itu menjadi murid. Kami orang Islam itu orang menggunakan akal. Ngapain kami menjadi murid makhluk yang keluar dari kubur itu? Apa untungnya? Apa untungnya bang? Sementara Yesus sendiri mengaku ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Di tengah Bani Israel nih, bukan di Kristen. Kan Kristen ini kan orang yang datang belakangan. Yesus di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan. Orang Islam datang malah lebih duluan, orang Kristen atau orang Oh, Kristen dulu dong, karena penyesat itu harus datang ke murid-murid Yesus. Harus datang, harus ada penyesat sesaman dengan Yesus yang datang kemudian menyesatkan murid-muridnya. Harus, wajib. Alhamdulillah, bukan kami. Karena kami tidak memakai nama Kristus di masjid, tidak memakai nama Mesias di masjid. Hanya orang-orang Kristen lah yang kemudian menggunakan nama Kristus Yesus, di mana Yesus menubuatkan bahwa mereka akan menggunakan namaku dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, gitu abang. Silakan. Tadi saya sempat buka Alkitab. Bible bang, Bible. Jangan pakai Alkitab. Ya. Di Injil Matius. Tadi saya menemukan kata itu. Pakai kata Bible bang, karena Bible lebih dulu daripada Alkitab. Alkitab itu belakangan. Jadi saya ingin baca ini singkat aja. Ini pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea, ini Matius 16 ayat 13. Anda bisa baca. Iya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, jadi ketika Anda mengatakan di dalam Islam itu juga mengakui Yesus adalah para nabi, ya, nabi lah, nabi utusan Allah. Tetapi Yesus bertanya kepada Santo Petrus, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ya. Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau William Supar, Petrus maksudnya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Apakah Anda bisa mengerti itu kata-kata? Iya, ngerti lah bang. Jadi artinya dengan ucapan Yesus dan ucapan murid-muridnya termasuk Simon bahwa Yesus itu adalah Mesias, utusan Tuhan, iya, hamba Tuhan, itu udah jelas tuh. Berarti ada Kristus baru, ada Kristus baru yang dilantik nanti setelah penyaliban. Ini Yesus sudah Kristus dari sejak, iya. Ada Kristus baru yang dilantik setelah penyaliban. Sedangkan Yesus ini sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi bahwa dia adalah Kristus dari sejak lahir. Siapakah aku ini menurut engkau, wahai Simon? Engkau adalah anak Allah, engkau adalah Mesias, anak Allah. Ya, benar. Nah, lalu siapa itu bang yang dilantik menjadi Kristus setelah penyaliban? Yang dilantik setelah penyaliban? Iya, siapa itu? Siapa itu? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Itu siapa itu? Bukankah orang-orang Yahudi sudah tahu bahwa pada hari ini telah lahir bagimu? Yang lahir ini adalah Kristus kan? Terus kenapa ada Kristus baru setelah penyaliban? Di mana itu? Di kitab mana bahwa ada Kristus setelah penyaliban? Kisah Para Rasul. Saya pegang kata-kata ada. Di Alkitab mana bahwa Bible bang, Bible. Alkitab itu datang belakangan. Bible. Di dalam Kisah Para Rasul. Apakah sesuai dengan apa yang Anda katakan bahwa setelah penyaliban ada Kristus palsu gitu?
Ada Kristus baru. Terserah kalau Anda mengartikan palsu ya itu derita Ya, abang. maksudnya ada tertulis kebenaran di Alkitab sama-sama buka. Ada dong banyak Ya, coba. pun. Di kitab berapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Ya, kita nggak boleh ngarang-ngarang loh, Bang. Jadi kita harus Saya Muslim masalah bang, saya bukan kita. Kristen. Saya Muslim kebetulan. Iya. Jadi semoga Muslim juga jangan ngarang-ngarang loh. Kan bukan Ya justru agama. karena itu Muslim itu tidak ngarang. Di mana tadi yang Anda mengatakan di Korintus? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Saya sedang ada teman yang barusan tadi yang turun. Bagus sekali kalau dua orang yang tamu keren. Saya akui dia cerdas sebenarnya. Mungkin dia lebih cerdas dari saya. Kisah Para Rasul 2 36. ayat ayat 3. Saya baca. Silakan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, ini orang sudah tahu ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti memperjelas lagi bahwa orang yang kamu salibkan adalah Tuhan. Bukankah begitu pengertiannya? Iya, telah dijadikan Kristus. Bukan telah dia, dan memang dia sudah menjadi Tuhan dan Kristus. Baru bang. Baru. Ulang. Saya ulang lagi bahasa saya. Ulang. Oh, Jangan Anda salah silakan. menafsir. Iya, silakan. Sama-sama sekolah kita ya. Iya, silakan. Saya ulang. Jadi judulnya ini khotbah Petrus. Ini Petrus yang berkhotbah. Jadi perlu di Kisah Para Rasul, tetapi perikopnya ini khotbah Petrus. Jadi jangan disalahartikan loh. Saya udah paham itu, Bang. Jadi ini Petrus yang mengatakan kepada orang Yahudi, teman-teman. Iya. Jadi saya udah seluruh paham kaum itu. Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, sekarang permasalahannya, Anda tahu nggak? Anda tahu nggak bahwa Kristus itu sejak lahir? Bagaimana? Pada hari ini telah lahir bagimu. Kan ini kan perkataan Petrus. Iya. Dia berusaha, dengar dulu bro. Dia berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi. Ya. Karena di penulisannya Petrus loh. Iya. Iya. Itu Lukas. Yang menulis Lukas. Enggak, khotbah Petrus dulu. Memang ini penulis ini kan Kisah Para Rasul. Ini loh khotbah Petrus ini pas Anda terlihat ini. Iya, tapi Lukas yang menulis. Ya. Tetapi kan khotbah Petrus. Jadi Lukas yang menulis, tapi khotbah si Petrus yang. Iya, tahu itu nubuat tentang Daud. Ya. Nubuatan Daud yang dikhotbahkan Petrus itu. Ya, silakan aja Anda lanjut. Ya. Jadi anggaplah ketika Yesus lahir itu di tahun 1, telah lahir kemudian Kristus di tahun 1. Di tahun 33 terjadi penyaliban, lalu dikatakan tahun 33 ada manusia yang disalib telah dijadikan menjadi Kristus. Padahal yang asli sudah Kristus dari sejak lahir. Ada baru menjadi Kristus nanti setelah disalibkan. Kenapa bisa demikian? Coba Anda baca nomor 29 sampai nomor 33. Nah, kalau si Petrus sudah tahu lah bahwa Yesus itu Tuhan dari sejak lahir. Hanya orang Yahudi yang belum tahu, itu yang dia ungkapkan sih. Oh enggak, bukan gitu ceritanya. Kalau si Makanya Petrus murid-muridnya sudah tahu lah bahwa itu tahu, tapi yang disalib ini bukan guru mereka. Orang yang dijadikan kepada mereka ini, yang disalib ini dijadikan menjadi Kristus kepada siapa? Kepada yang menyalibkan. Angkatan jahat. Angkatan jahat disampaikan bahwa angkatan jahat ini kepada mereka yang mereka salibkan itu ya dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan mereka.
Kalau Anda baca dari data 29 sampai nomor 40, Anda tamat di situ. Anda paham pastinya. Makanya orang-orang yang menyalip orang tersebut, mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus? Bertobatlah kalian. Bertobatlah. Ya. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Tinggalkan pemahaman itu. Kan gitu. Amin, amin, amin. Nah, sekarang yang menyalibkan Yesus itu adalah angkatan benar atau angkatan jahat, Bang? Yang menyalibkan Kristus waktu Yesus di bumi. Iya. Ya, orang Yahudi dan orang Romawi waktu itu. Iya, itu angkatan jahat atau angkatan benar? Angkatan jahat. Namanya Nah, orang angkatan yang jahat. merencanakan Angkatan pembunuhan itu orang jahat. Masa orang benar? Nah, iya, angkatan jahat. Jadi kebangkitan pada hari ketiga itu, kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi orang yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga adalah angkatan jahat. Itu jelas itu. Dan Yesus sudah katakan itu ketika mereka minta tanda, orang Farisi minta tanda. Guru, berikan kami tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta suatu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Mengapa saya bilang Anda itu jadi pendeta? Anda itu seperti sudah diarahkan ke pengikut Yesus. Kalau saya jadi pendeta, Bang, orang semua jadi Islam nanti, jadi mualaf semua. Enggak, kenapa Anda masih bertahan di Islam ketika Anda lebih cinta dengan pembahasan Alkitab? Lah, kok jadi cinta, Bang? Saya mengarahkan orang-orang secara menggunakan logika, ini, secara logika menggunakan anak akal sehatnya. Kristen tahu bahwa si Suma itu cinta pada Alkitab, pada Kristen. Abangku, agama Kristen itu datang di bawah penjajah ke Indonesia untuk menjadikan Nusantara ini menjadi penganut agama Kristen. Kami umat Anda Islam hampir menolaknya. Kami tidak mau menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Kami tidak mau menuhankan Tuhan yang dilantik oleh Tuhan. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Hanya orang yang kurang akal lah yang mau menuhankan manusia yang baru dilantik menjadi Tuhan. Tidak mau kami, Bang. Karena Tuhan itu sudah ada. Tuhan itu sudah ada. Nah, bagi angkatan jahat, karena mereka jahat, maka diberikan kepada mereka Tuhan sendiri. Itu, Bang. Al-Quran sudah mengatakan itu. Di dalam surah Al-A'raf ayat 27. Aku Tuhan menjadikan iblis menjadi Tuhan mereka karena mereka tidak beriman. Mantap sekali Al-Quran saya itu, abangku. Jadi kata Al-Quranul Karim sama seperti khotbah Petrus. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi kalian. Telah dijadikan menjadi Kristus bagi kalian. Kalian siapa? Angkatan jahat. Makanya mereka yang menyalibkan itu baca nomor 40-nya. Apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah kalian dari angkatan jahat ini. Itu. Seperti itu, abang. Jadi makanya tema ini orang banyak yang disesatkan Kristus itu yang mana? Ya, siapa lagi pengikut Kristus di muka bumi ini kalau bukan Kristen? Itulah yang dimaksud. Menurut saya Anda keren, ya. Anda keren. Maksudnya begitu, teman-teman. Untuk mengaku Yesus Tuhan dan tidak, walaupun dia berada di luar Kristen, no problem menurut saya. Kenapa dimatikan mute-nya, Bun? Capek juga saya bicara sendiri. Kenapa mic saya selalu Anda matikan? Saya juga nggak tahu. Jangan bercandakan. Jadi Ini begini, tangan saya. Ini tangan saya. Saya senang ketika Anda itu membahas Alkitab. Malah menurut saya Anda lebih jago daripada pendeta-pendeta. Oh, memang pasti itu, Pak. Pasti. Ya. Iya. Tapi begini, menurut saya kaki kiri Anda sudah di dalam Kristen, ya. Ngapa begini, teman? Mungkin Anda mengatakan bahwa saya tetap Islam, ya. Begini, jika Anda mau jujur, kenapa Anda tidak mau bahas Al-Quran supaya saya cintai Islam gitu? Ya, ketika Anda bahas Alkitab itu membuat orang semakin cinta kepada Kristen. Saran saya kepada Anda, jika Anda mau mendapatkan umat Islam, Anda harus fokus membahas Al-Quran. Itu sudah ada, Bang. Ada ustadzku, ada ulama-ulama saya, ada justru saya, dai. menurut saya, Anda itu punya karunia kata-kata yang bisa meyakinkan.
Yusuf Ya, alhamdulillah, saya umat sudah Islam. pernah lihat dia live, bro. Alhamdulillah. Anda lebih keren loh. Alhamdulillah, Anda lebih keren. Saya gerakan jujur. misionaris di Indonesia udah mulai melemah karena adanya saya. Enggak, sehingga justru Anda dengan Anda membuat perdebatan itu akan semakin orang Kristen itu semakin nakal dia akan semakin keras mencintai Kristen. Silakan Maksud saya aja. begini teman-teman. Dan umat Ya. Islam akan semakin Saya kuat nggak tahu memegang teman-teman. akidahnya. Ketika orang Islam menghina orang Kristen, itu semakin membuat saya baca Alkitab. Sebelumnya saya tidak pernah baca Alkitab. Ya, mudah-mudahan Ya. Anda keluar dari Kristen segera. Justru saya mengatakan begini, ketika Zuma live itu membuat orang Kristen rajin baca Alkitab. Nah, setelah Iya. kalian rajin baca Bible, pakai ini. Pakai ini, jangan pakai Ya, dogma. logika. Pakai ini, jangan pakai Kalau William imani Supar saja. itu berlogikanya keren banget. Oke. Ya. Sekarang coba saya urai. Coba saya uji abang ini. Ketika di Yohanes 16 nomor 7 nomor 8 Yesus berkata, adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka penghibur itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut data itu yang datang setelah Yesus pergi siapa? Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Roh Kudus. Mana ada? Berarti anda cuma baca Roh doang. Kudus, ya. Ya. Jadi, Roh. Ya, siapakah Jadi Roh engkau? Kudus itu Siapakah engkau Tuhan? mendatangkan Paulus. Jadi yang melihat itu Siapakah? cuma Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Iya, karena begini. Aduh, Roh Kudus itu kan jelas dia berwujud Yesus. Loh, aduh, Dan yang pendirinya Yesus Kristus. Aduh, mulai lagi ngaco. Itu makanya bang, kenapa orang Kristen itu tidak bisa melemahkan iman kami umat Islam. Meskipun tiap malam saya baca ini, saya semakin kuat di Islam. Karena kenapa? Orang Kristen bermusuhan dengan Bibelnya. Yesus berkata, Enggak, masalahnya Al-Quran itu sudah selesai baca. yang datang setelah aku adalah penghibur lain. Aku harus pergi supaya penghibur itu datang. Ternyata yang datang kepada Paulus adalah justru Yesus. Maka tidak nyambung. Iya. Paulus itu salah naskah. Paulus itu salah skenario. Harusnya Paulus itu baca dulu Yohanes, baru dia bikin surat. Lukas itu salah cerita. Yesusnya mengatakan, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak datang. Dengar dulu. Jangankan Paulus, saya juga pernah melihat Yesus dalam mimpi. Saya tidak bersaksi seperti Paulus loh. Kata Yesus di dalam Matius itu kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 23 dan seterusnya. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Jika Yesus datang dalam mimpi itu bagaimana? Oh, tidak bisa, karena yang datang setelah Yesus menurut Yesus bukan Yesus. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan dong kalau begitu. Lah memang bukan. Yang mengajarkan Yesus Tuhan kan cuma berarti Anda. sekarang ya Tuhan siapa? Pencipta langit dan bumi yang disembah Yesus. Ya siapa? Bisa diberi siapa gak Tuhan? Orang Yahudi menyebutnya Elohim, kami menyebutnya Allah. Ya, Allah itu Anda bisa mengenal dari mana Allah? Dari alam semesta ini, sanurihim. Kekuasaan Allah diperlihatkan di alam semesta. Pencipta memperlihatkan keberadaannya dengan menciptakan alam ini. Dengan melihat alam ini, maka orang yang punya akal sudah tahu, oh Tuhan itu ada. Nggak mungkin alam ini ada kalau Tuhan itu tidak ada. Jadi gimana caranya Anda bisa tahu bahwa Tuhan? Allah yang menciptakan? Iya dong. Lalu siapa yang menciptakan alam semesta ini? Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Ya. Yang menciptakan alam semesta ini bagaimana siapa? Anda bisa mengetahui bahwa Allah benar yang menciptakan alam semesta kalau bukan tanpa Alkitab? Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Kalau bukan Tuhan, siapa tanpa lagi? Alkitab, Anda tidak akan tahu siapa Allah sebenarnya yang menciptakan. Tetapi karena di dalam Islam mengaku bahwa kitab Taurat dan Zabur itu sudah diakui di dalam. Sehingga ngaco. Ilmu kosong, kepala sombong, mulut lebar, nggak ada otak. Maaf bang, saya turunkan orang yang tidak punya ilmu tapi kayak kelihatan biar dianggap kayak berilmu tapi kosong. Maaf ya bang ya, 500 tahun baru hadapi saya diskusi. Silakan, selamat malam. Ki Said, buka kamera dong. Assalamualaikum Bang Juma.
Assalamualaikum, silakan. Dari mana? Katolik, Protestan? Muslim bang, saya Muslim. Oh, oke. Ada perintah. Salam. Halo, selamat malam. Buka kamera. Halo. Iya, buka kameranya bang. Biar diskusinya lebih asik kita berbicara. Aduh, gelap di sini memang kamu cuma penyesat terus buat umat-umat ini. Kau kenapa kayak gitu? Kayak makhluk kuburan keluar hari ketiga. Kau ini penyesat. Kamu harus dengan saya. Penyesat itu memakai nama Yesus Kristus. Penyesat itu memakai nama Yesus Kristus. Saya nggak pakai nama itu di agama saya. Oke. Cuma ini di agamamu. Ingat, di dalam Matius 24. Kamu agamamu Matius 24. Anda bisa bicara ganti-gantian kan? Bisa kan? Bisa. Saya Bisa kan? Oke, baik. Di dalam Matius 24, ketika Yesus berada di Bukit Zaitun, Yesus di situ berbicara dengan siapa? Kamu bernarasi, jangan langsung kau tanya saya ke saya. Enggak, saya tanya. Yesus ketika dia di Bukit Zaitun, dia berbicara dengan siapa? Yahudi atau Kristen? Ya, dia berbicara kepada orang-orang lah, kepada orang-orang. Ya, Yahudi atau Kristen? Yahudi atau Kristen? Kepada pengikut-pengikutnya. Ya, Yahudi atau Kristen? Yahudi atau Kristen? Ya, dulu waktu Yesus tidak ada Kristen yang dikatakan. Berarti Yesus. dia berbicara dengan siapa? Yahudi kan? Ya, oke. Oke, dengarkan saya. Ketika Yesus berkata, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus. Pertanyaan saya, siapa di luar Yahudi yang datang kemudian kepada murid-murid Yesus mengaku memakai nama Yesus Kristus padahal mereka bukan orang Yahudi? Itu siapa? Jawab. Baik, kau dengar baik-baik, biar kau tahu ya. Ya, pertanyaanmu tadi itu tentang penyesat ya, kau dengar baik-baik. Pada waktu itu Yesus berkata bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu atau orang-orang yang menyesatkan, ya, yaitu yang mereka datang mengatakan bahwa aku ketemu Yesus di sana, aku ketemu Yesus di situ, ya. Itu mereka memakai namaku, ya. Ya, tetapi itu adalah orang-orang yang menyesatkan, ya. Itu adalah setan untuk menyesatkan, ya, orang-orang. Di luar Yahudi itu siapa? Di luar Yahudi itu siapa? Di luar Yahudi itu siapa? Langsung aja jawab. Kau diam dulu, panik sekali. Di luar Yahudi yang mengaku-ngaku membawa-bawa nama Yesus Kristus, mengaku pengikut Kristus, di luar Yahudi itu siapa? Iya, makanya aku mau jawab di luar Yahudi, ya. Karena waktu itu banyak orang-orang di luar Yahudi. Itu siapa? Mereka itu tidak suka dengan kebenaran. Ya, itu siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus? Itu siapa? Kebenaran. Sekali lagi. Ya. Di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Maka mereka. Kau dengar dulu ya, jaringan putus-putus, makanya saya juga kurang dengar suaramu ya. Biar kau jangan menyesatkan orang. Di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Ya, mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Mereka di luar Yahudi yang datang kepada murid Yesus membawa nama Yesus Kristus itu siapa? Di luar Yahudi, di luar murid-murid yang tadi. Ya, itulah orang.
Di luar dari murid-murid yang tadi, ada kelompok asing dari luar kepada mereka, datang kepada murid-murid yang tadi dengan mengatasnamakan Yesus. Dia datang, kami juga muridnya, kami juga adalah pengikutnya. Di luar daripada kelompok yang tadi, itu siapa? Di luar orang-orang Yahudi yang datang, kepada mereka murid ini itu penyembah Yesus. Ya, itu siapa? Nah, itu siapa? Orang-orang, itulah Ya, itu orang-orang yang seperti Abang Suma yang tidak lah, suka saya dengan enggak, ajaran saya Yesus, tidak orang-orang yang datang tidak kepada mengenal Yesus. Saya tidak datang kepada murid-murid Yesus yang ngobrol sama Yesus waktu itu. Saya hidup di tahun ini. Sedangkan yang dimaksud Yesus penyesat yang datang kepada mereka itu di tahun itu, di zaman itu, di abad pertama. Pertanyaan saya, di luar Yahudi yang datang kepada murid Yesus, non-Yahudi yang datang kepada murid Yesus dengan mengatakan dia adalah pengikut Yesus, dia adalah pengikut Kristus, mereka adalah anak-anak Yesus, itu siapa? Iya, yang aku bilang tadi, itulah orang-orang seperti Abang Suma, ya. Astagfirullahaladzim. Itu berbicara abad pertama. Di luar Yesus, tapi udah. mengaku-ngaku. Udah, ya, otakmu penuh dedak. Mereka itu. Udah, otakmu penuh dedak. Nggak ada waktu berdialog sama orang yang tidak punya ilmu. Cuman double kosong, kebencian. Itu kebencian namanya itu. Kau berbicara berdasarkan bencimu itu kepada Bang Suma, kepada Islam. Kalau kau berbicara, tolong jangan karena kebencian. Halo, selamat malam. Iya, halo, selamat malam. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Oke, mohon buka kameranya Bang. Oke, selamat malam Bang ya. Iya, ya, selamat. Oke, Abang sudah mendengarkan kami tadi berdiskusi? Mendengarkan, tapi cuma sebagian saja orang yang saya dengar. Oke, jadi gini Bang, kalau di dalam Al-Quran orang-orang Yahudi itu membuat makar terhadap Nabi kami Isa alaihissalam yang datang kepada mereka. Mereka berupaya kemudian untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, tetapi mereka tidak berhasil membunuhnya. Kata Al-Quran kami, wa qaulihim, karena ucapan mereka, mereka dihukum. Nah, ternyata dari barat ada ajaran yang kami sebutlah Kristen Katolik yang mengajarkan bahwasanya mereka pengikut Yesus Kristus. Nah, setelah kami merujuk, ternyata yang kalian maksud itu adalah Nabi Isa di kami. Seorang manusia yang suci, lahir dari seorang perawan. Dalam Al-Quran diceritakan, ternyata di Bible itu diceritakan ibunya bernama Maria, dia bernama Yesus Kristus. Setelah kami pelajari, ternyata ada amanat agung. Kami harus menjadi murid dari makhluk yang kalian tuhankan yang keluar pada hari ketiga dalam kubur, dari kubur. Nah, tentu kami nggak mau dong. Sebelum kami tahu Yesus Kristus yang kalian bawa itu Yesus Kristus yang mana? Karena ketika kami belajar Bible, ternyata Yesus Kristus mengatakan kepada muridnya Yahudi, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab akan banyak penyesat, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Berarti banyak orang yang datang kepada murid Yesus, memakai nama Yesus, kemudian dia mengatakan aku ini adalah Mesias. Itu yang diterangkan. Nah, sekarang kami melihat orang-orang Yahudi nggak ada datang ke Indonesia memakai nama Yesus Kristus. Orang banyak memakai nama Yesus Kristus itu hanya ada di Kristen. Nah, maka saya wajib bertanya kepada saudara Kristen sebelum kami dijadikan murid oleh manusia yang keluar dari kubur ini. Kami boleh dong bertanya, apakah Kristus yang kalian ikuti itu adalah Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, atau justru Kristus palsu yang kalian ikuti? Nah, yang bisa menjelaskan itu adalah Abang. Karena Yesus sendiri mengatakan kepada Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Dan di dunia ini satu-satunya kelompok pengikut Kristus ya hanya
Kristen, apakah yang banyak orang ini adalah Kristen yang dimaksud? Kalau bukan Kristen yang dimaksud, lalu yang banyak orang itu mana? Saya melihat ke sana nggak ada. Hindu, cuman Buddha, cuman ateis, dan Islam. Satu-satunya yang saya bisa lihat adalah Kristen, pengikut Kristus. Banyak orang itu cuman Kristen. Nah, gimana abang menjelaskan kepada saya biar saya paham atau memiliki ilmu baru? Silakan. Ya, oke, saya tanggapi. Begini bang, jadi dalam kekristenan itu memang ada tertulis yang kayak seperti yang abang narasikan kepada saya, ya. Di dalam kekristenan itu, abang, walaupun dikatakan dengan demikian, akan tetapi setiap ucapan Kristus, ya, itu kayak seperti masih mau dikulas, ya. Belum 100% kita pahami sebagai manusia biasa memahami perkataan Kristus atau perkataan firman, karena Kristus selalu mengatakan dalam firman Tuhan, ada yang langsung dimengerti, ada juga yang masih mau dikulas, artinya dengan segala perumpamaan. Yesus selalu berkata dengan perumpamaan, ya, demikian, seperti itu Yesus mengatakan sebagai perumpamaan. Jadi ada kadang-kala manusia bisa cerna, ada juga sebagai manusia biasa tidak mencerna apa maksud, seperti yang dinarasikan oleh Bang Suma bahwa seperti yang di caption ini, orang banyak yang disesatkan Kristus, ya kan, begitu kan ya Bang Suma, orang banyak yang disesatkan Kristus. Kalau menurut saya caption atau narasi yang Abang Suma berikan di caption TikTok ini, di live ini, menurut saya tidak etis bang. Karena kenapa? Karena Kristus justru tidak mengajarkan yang demikian, dan justru Kristus tidak mengarahkan umat Kristen ke hal yang di sini dikatakan bahwa disesatkan oleh Kristus, begitu. Jadi menurut saya, semua maksud daripada Kristus di situ, dia itu kayak seperti manusia kan, dia mengantisipasi bang, mengantisipasi. Dia tahu, mana mungkin dia Tuhan kalau dia tidak tahu, ya kan? Mana mungkin dia kalau dia bukan Tuhan, kenapa dia tidak tahu? Demikian tadi kamu sih ini, yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan yang terakhir ini ketika Kristen bernarasi, ya, akhirnya semua belum sempat memberikan penjabaran itu karena keburu sinyalnya hilang, Mas Win, ya, tidak dapat meneruskan perdebatan itu. Nah, jadi ya terpaksa hanya sampai di situ saja gitu, tidak sampai usai. Dan kita dapat ambil hibrah di sini, ya, dapat ambil hikmahnya yang dimana dari pihak Kristen itu ya seperti apa, ya, memang tidak ada keilmuan di sana. Bukti nyata bahasanya Kristen itu agama bukan datang dari Tuhan, melainkan dari akal-akalan manusia, dan itu pun dapat kita saksikan, dapat kita buktikan hari ini, dan itu semua pun nampak oleh kita, ya. Bahasanya ketika Kristen itu bernarasi itu terlepas semua dari akal sehatnya, terlepas semua dari kitab sucinya yang ada mereka ngarang cerita, dan itu dapat kita saksikan hari ini. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir.